Baik, perkenalkan nama saya Imelda Olivia dengan NIM G701221330. Jadi di sini saya akan membahas mengenai struktur dan aktivitas biologis dari obat diazepam. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, di sini kita akan mulai dengan apa sih itu diazepam atau obat diazepam. Jadi, obat diazepam ini adalah obat yang golongannya benzodiazepin. Ini digunakan untuk mengatasi kecemasan, kejang, gangguan tidur, dan gejala misalnya pada orang yang mengkonsumsi putus alkohol. Obat ini bekerja dengan meningkatkan efek neurotransmitter GABA di otak, sehingga menenangkan aktivitas sistem saraf pusat. Secara struktur, diazepam ini memiliki benzodiazepin dengan gugus fenil di posisi 5, gugus kloro di posisi 7, dan gugus keton di posisi 2 yang penting untuk interaksi dengan reseptor GABA. Kehadiran substituen ini berperan penting dalam menentukan potensi, afinitas, dan aktivitas dari farmakologis dari obat diazepam tersebut. Baik, jadi di sini kita akan masuk pada struktur dari kimia dari obat diazepam. Jadi, salah satu ciri penting dari struktur diazepam ini adalah keberadaan cincin aromatik fenil yang terikat pada posisi kelima dari cincin diazepin. Untuk cincin fenil ini berperan dalam meningkatkan interaksi hidrofobik dengan situs atau aktivitas reseptor GABA yang merupakan target utama dari aksi farmakologis dari obat diazepam. Selain itu, pada posisi kedua dari cincin diazepin ini terdapat gugus karbonil atau keton yang sangat penting untuk pengikatan terhadap reseptor. Gugus keton ini juga memungkinkan terbentuknya interaksi antara ikatan hidrogen dengan residu asam amino tertentu pada situs reseptor, sehingga meningkatkan afinitas atau efektivitas kerja obat dari diazepam tersebut. Kemudian ada keunikan lain dari diazepam. Ini keberadaan gugus klorinnya itu terikat pada posisi orto cincin fenil. Tepatnya itu pada posisi kedua dari cincin fenil. Substituen halogen ini meningkatkan juga lipofilisitas molekul dan mempermudah penetrasi diazepam melewati sawar darah otak, sehingga menghasilkan onset kerja yang cepat dan efek klinis yang lebih signifikan. Untuk kombinasi pada obat dari struktur cincin diazepin ini, gugus keton dan cincin klorofenil ini membentuk apa yang dikenal sebagai farmakofor utama dari diazepam. Nah, farmakofor ini akan memungkinkan dari obat diazepam ini bekerja sebagai agen ansiolitik atau pereda kecemasan, sedatif atau penenang, relaksan otot, dan antikonvulsan. Selain itu, modifikasi kecil pada posisi-posisinya ini tertentu dalam rangka cincin benzodiazepin ini diketahui dapat mempengaruhi kekuatan, selektivitas, dan durasi aksi obat. Oleh karena itu, pada struktur kimia dari obat tersebut ini hanya penting dari sisi kimiawinya saja, tetapi juga dari segi farmakodinamik dan perancangan obatnya juga sangat diperlukan. Baik, adapun sifat kimia fisika dari obat diazepam serta implikasinya yaitu jadi obat diazepam ini memiliki kelarutan rendah dalam air, namun larut dalam pelarut organik. Karena sifatnya yang lipofilik, ini mendukung penetrasi obat ke jaringan saraf pusat. Kemudian nilai pKa ini sekitar 3,3 bahwa menunjukkan diazepam ini lebih banyak berada dalam bentuk non-ion di pihak fisiologis, yang artinya penyerapan secara oral menjadi lebih efektif. Selain itu, nilai log P sekitar 2,8 hingga 3,3 ini memperkuat bahwa diazepam ini sangat lipofilik dan mampu melewati sawar darah otak dengan mudah. Dan semua sifat pada obat diazepam ini memiliki kelarutan pKa dan log P yang berperan penting untuk menentukan bioavailabilitas, distribusi, serta efektivitas terapeutik obat diazepam ini dalam tubuh. Baik, di sini kita akan membahas perjalanan obat diazepam ini di dalam tubuh, mulai dari masuk sampai akhirnya dibuang. Atau proses ini yang bisa kita kenal sebagai proses ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi untuk yang pertama itu dimulai dari absorpsi. Jadi setelah diazepam ini diminum, dia ini akan masuk ke lambung, terus lanjut ke usus halus. Di usus ini dia ini mulai diserap
ke dalam aliran darah. Nah, karena obat diazepam ini bersifat lipofilik atau alias suka lemak, dia ini gampang sekali menembus membran sel di tubuh kita yang juga banyak lemaknya. Ini bikin cepat masuk ke dalam sistem peredaran darah. Jadi efek obatnya ini bisa mulai terasa dalam waktu yang cukup relatif cepat. Untuk yang kedua itu distribusi, dimana setelah masuk ke darah, diazepam ini mulai menyebar ke seluruh tubuh karena sifat lipofilik. Dia gampang masuk ke jaringan otak, hati, dan bahkan lemak di tubuh, di otak. Di otak ini dia bekerja dengan cara meningkatkan efek dari neurotransmitter di GABA ini, yaitu zat kimia alami di otak yang bikin kita biasa merasa lebih tenang. Makanya diazepam ini sering dipakai untuk gangguan cemas, insomnia, ataupun kejang-kejang. Selain itu, diazepam ini juga bisa terikat pada protein plasma dalam darah sekitar 98%. Jadi sebagian besar obatnya ini diangkut bersama protein sampai ke tempat tujuannya. Dan untuk proses yang metabolisme ini setelah bekerja, diazepam ini masuk ke hati buat dimetabolisme atau diubah menjadi bentuk lain. Tapi hasil dari metabolisme diazepam ini, dia ini masih aktif. Dia ini dapat diubah jadi menjadi tiga metabolit utama. Yang pertama itu desmetildiazepam, temazepam, dan oxazepam. Ketiga senyawa ini tetap punya efek obat, jadi bikin durasi kerja diazepam jadi lebih lama. Dan diazepam dikenal dengan mempunyai waktu paruh panjang. Efeknya bisa bertahan sampai berhari-hari atau seharian. Terakhir untuk ekskresi. Setelah tugasnya selesai, obat diazepam ini metabolitnya ini akan dikeluarkan dari tubuh. Jadi jalur utamanya ini lewat ginjal dan dibuang bersama urin. Sebagian kecil juga bisa keluar lewat feses. Proses pembuangan ini penting supaya obat-obat tersebut tidak menumpuk di tubuh dan tidak bikin efek samping jangka panjang atau berkepanjangan. Jadi dari awal dia diminum, diserap, menyebar, metabolisme jadi senyawa aktif, lalu akhirnya dibuang semua. Itu adalah proses dari bagian atma. Dan semuanya ini saling berkaitan. Seberapa cepat dia bereaksi, seberapa lama dia bertahan, dan seberapa besar dosis yang harus dipakai. Itulah proses-proses dari obat diazepam untuk proses absorpsi, dia distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Baik, dari di sini kita akan membahas bagaimana hubungan struktur dan proses metabolisme obat diazepam ini. Jadi yang pertama-tama itu, kenapa struktur kimia ini sangat penting. Jadi tubuh kita ini, khususnya hati ini, bisa mengenali struktur kimia dari obat yang kita konsumsi. Jadi bagian-bagian tertentu dari molekul diazepam itu rentan untuk dimetabolisme, atau biasa kita bilang itu diubah bentuknya jadi metabolit aktif. Misalnya seperti gugus metil di posisi N1 dan juga struktur cincin, diazepin, dan fenil. Bagian-bagian ini menjadi titik sangat penting dalam tempat enzim hati yang mulai bekerja. Terus enzim utama ada yang bekerja yaitu enzim CYP3A4 dan CYP2C19. Dua enzim hati yang sering berperan sekali dalam metabolisme di berbagai obat. Jadi enzim-enzim ini akan mengoksidasi diazepam dan mengubahnya menjadi metabolit yang aktif. Jadi untuk metabolit aktif diazepam itu juga ada 3 yang utama. Desimetildiazepam yang telah kita jelaskan tadi sebelumnya, atau yang juga dikenal sebagai nordiazepam, temazepam, dan oxazepam. Jadi yang menarik ini, semua metabolit ini masih punya efek menenangkan. Jadi walaupun bentuknya kimianya sudah berubah, mereka ini tetap aktif dan berkontribusi terhadap efek obat dalam jangka waktu yang lebih lama. Ini sebabnya efek diazepam itu bisa bertahan lebih lama dibanding benzodiazepam yang lainnya. Jadi apa dampaknya bagi klinis? Jadi penting sekali karena ternyata variasi genetik ini tiap orang ini bisa mempengaruhi kerja enzim CYP2C19. Jadi orang yang di metabolismenya cepat, ada juga yang lambat. Kalau lambat, obat ini bisa menumpuk dan menyebabkan efek samping yang lebih besar. Kalau cepat, efeknya cepat dan bisa hilang. Selain itu, diazepam ini juga bisa berinteraksi dengan obat lain atau menghambat atau menginduksi enzim CYP. Contohnya ketika kita misalnya kita minum obat, terus
yang menghambat enzim ini. Jadi metabolisme diazepam ini bisa jadi lambat. Jadi efek obatnya ini jadi lebih kuat atau lebih lama. Sebaliknya, jika kita minum obat yang mempercepat kerja dari obat enzim ini, efek dari diazepam ini bisa jadi berkurang. Jadi dengan kita memahami struktur dan metabolisme dari obat diazepam ini, kita itu bisa menyesuaikan dosis dan menghindari interaksi obat yang berbahaya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai yaitu hubungan struktur, kelarutan, aktivitas dari biologis obat dari obat diazepam. Jadi struktur kimia suatu obat ini dari obat diazepam ini sangat menentukan bagaimana obat tersebut berinteraksi dengan reseptor tubuh. Seberapa mudah larut dalam cairan tubuh dan seberapa kuat efek biologis yang akan ditimbulkannya. Yang pertama itu kita akan membahas farmakofor dan interaksi dari reseptornya. Jadi farmakofor ini ialah bagian struktur obat yang penting untuk mengikat reseptor dan menghasilkan efek biologis. Misalnya cincin benzodiazepin dan gugus aromatik pada diazepam adalah struktur utama yang berinteraksi dengan reseptor GABA. Dengan interaksi ini akan memperkuat efek dari obat GABA tersebut, yaitu neurotransmitter yang bersifat inhibitor atau penghambat, sehingga menyebabkan neuron ini menjadi lebih terpolarisasi. Hal ini akan menimbulkan efek sedatif atau ansiolitik, biasa kita sebut dengan anti cemas, dan anti konvulsan, dan anti kejang. Dan untuk yang kedua itu kita akan membahas dari peran gugus substituennya. Jadi penambahan atau perubahan gugus kimia kecil pada struktur utama obat ini dapat mengubah kekuatan dan kecepatan efek obatnya. Contohnya itu gugus kloro pada cincin fenil dapat meningkatkan sifat lipofilik atau larut dalam lemak, sehingga mempercepat penetrasi obat ke sistem saraf pusat. Dan gugus metil ini pada posisi tertentu ini, seperti posisi N1 yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat mempengaruhi seberapa kuat obat ini mengikat reseptor dan juga mempengaruhi kecepatan metabolisme obat di tubuh. Perubahan kecil seperti ini biasa menghasilkan sinyal turunan baru yang memiliki aktivitas yang berbeda-beda meskipun berasal dari struktur dasar yang sama. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa struktur molekul obat ini termasuk sebagian farmakofor dan gugus substituen ini sangat mempengaruhi kemampuan obat untuk larut, menembus target dan menghasilkan efek biologis yang diinginkan. Dan modifikasi kecil dapat meningkatkan atau mengurangi potensi dan efektivitas obat. Baik, di sini kita akan membahas mengenai poin hubungan struktur, stereokimia dan aktivitas biologis obat atau dimodifikasi struktur melalui isosterisme. Jadi yang pertama itu stereokimia diazepam. Diazepam ini sendiri tidak memiliki pusat kiral yang kita ketahui, sehingga tidak menunjukkan stereoimerisme yang signifikan. Namun beberapa turunan seperti benzodiazepam seperti oxazepam dan lorazepam ini memiliki pusat kiral dan bisa hadir dalam bentuk enantiomer aktif dan tidak aktif. Hal ini sangat penting karena enantiomer aktif ini biasanya yang kita tahu memiliki afinitas lebih tinggi terhadap reseptor dan menghasilkan efek terapi yang lebih kuat. Terus yang kedua itu isosterisme dalam pengembangan obat. Jadi isosterisme ini pendekatan dalam modifikasi struktur obat dengan mengganti gugus tertentu, misalnya itu gugus fenil dengan gugus lain yang memiliki kemiripan sifat fisikokimianya. Tujuannya ini untuk yang pertama itu meningkatkan afinitas obat terhadap reseptor dari GABA-nya tersebut dan menyesuaikan kelarutan air atau lemak dan mengatur kecepatan onset atau awal mula kerja obat dan durasi efeknya di dalam tubuh. Jadi modifikasi ini sering kita gunakan untuk meningkatkan efektivitas atau mengurangi efek samping dari obat turunan. Untuk contoh obat dari hasil isosterisme ini misalnya itu midazolam atau turunan triazolodiazepin, bekerja cepat dan mudah larut dalam air. Dan yang kedua itu clonazepam ini memiliki gugus fenil termodifikasi menghasilkan efek antikonvulsan yang kuat. Dan fluinitrazepam ini dimodifikasi isosterik yang meningkatkan potensi sedatifnya. Jadi kita masuk pada modifikasi struktur dari obat diazepam. Jadi modifikasi struktur obat ini merupakan proses penting dalam metabolisme obat di dalam tubuh. Salah satu contoh yang saya contohkan itu yaitu terjadi pada perubahan struktur diazepam menjadi desimetildiazepam atau nordiazepam.
Jadi, transformasi ini terjadi di hati melalui bantuan enzim, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, seperti CYP2C19 dan CYP3A4, yang berperan dalam proses demetilasi. Jadi, penghilangan gugus metil CH3 ini dari struktur asli diazepam. Hasil dari modifikasi ini adalah metabolit aktif yang masih memiliki aktivitas farmakologis sebagai agen penenang atau sedatif. Perubahan struktur ini tidak hanya mempengaruhi kekuatan dan durasi kerja obat, tapi juga berpengaruh terhadap bagaimana tubuh mengelola dan membuang obat tersebut ke dalam tubuh. Jadi, oleh karena itu, pemahaman mengenai modifikasi struktur obat ini sangat penting dalam bidang farmakologi karena berkaitan langsung dengan efektivitas klinis, keamanan, serta perbedaan respon pada pasien dengan mengonsumsi